keluarga setelah gugatan setelah digugurkan, seperti apa yang dirasakan tadi? Oke, sebelumnya Niki mau mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan media yang selalu datang ke persidangan dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Perasaannya udah bebas, ya memang harus dibebaskan sebetulnya dari awal juga gitu kan. Cuman kan seperti yang kalian tahu bahwa kasus ini kan banyak banget rekayasanya gitu. Tapi kan Niki sebagai perempuan aset negara ya, jadi ikutin aja apa yang mau aparatur lakukan terhadap diriku gitu. Sehingga akhirnya di pemberhentian terakhir akulah pemenangnya lagi gitu. Nah, biasalah namanya jagoan itu selalu kan menangnya belakangan. Di film-film aja begitu, nggak pernah berubah. Itu kejadian nyata lagi di aku gitu. Jadi ya biasa aja sih sebetulnya, karena kemarin 2 bulan lebih 2 minggu itu ya badannya aja yang terkurung gitu, terus yang sedihnya ya cuma gara-gara dipisahin sama anak-anak begitu lama aja gitu. Tapi pikiran di luar, akhirnya bisa baca surat dakwaan yang setebal ini gitu, akhirnya bisa mempelajari apa sih ini kasusnya, akhirnya tahu bahwa kalau kalian mau tahu ya, itu dakwaan itu isinya saksi pelapor yang katanya korban sama saksi-saksi dari korban itu isinya sama semua, dari titiknya, dari komanya, yang beda itu cuma di tanda tangan sama di nama saksi-saksi aja gitu, kalau kalian mau tahu gitu. Tapi kan itu biar jadi rahasia. Niki maunya Niki buka pas ketika dia hadir gitu kan, tapi ternyata dia nggak hadir, ya udahlah. Tapi udah mulai curiga nggak bakalan hadir? Kalau dari awal mah gue meyakinkan memang dari awal dia nggak akan hadir, cuman pengen gue di penjara aja gitu. Kalau untuk hadir face to face kayaknya dia nyalinya nggak sebesar itu. Ya itu karena dibantu aja sama yang merasa siapa gitu di daerah Serang yang membantu gitu. Kalau kita pelajari kan sebetulnya TKP-nya di Jakarta, terlapornya di Jakarta, pelapornya di Jakarta, saksi juga lebih banyak dari Jakarta, kenapa bisa nyasar ke Serang gitu. Jadi kemarin apa yang hal pertama kamu lakukan ketika keluar dari sana? Hal pertama yang gue lakukan, ketemu sama anak udah pasti, abis itu gue mandi air panas. Karena nggak ada air panas kan di situ, sampai ini kan banyak apa, kayak budukan gitu gue di sana tuh banyak banget sebenarnya. Terus pulang akhirnya berendam, main sama anak, bisa tidur di kasur, AC gitu kan, nyaman banget. Sampai harusnya tadi pagi kan harusnya terapi sama mau ketemu Kapitra sama Koncen nge-gym, akhirnya tidur pulas gitu. Hey, pertama kali anak melihat ini pulang, reaksinya? Kok Ami bisa pulang ya? Emang kurang asem tuh Serang ya, tapi ya udahlah. Kalau dibilang jadiin pelajaran ya nih kita, enggak, ini bukan pelajaran. Ini bukan pelajaran, nggak ada yang gue jadiin pelajaran di kasus ini. Yang dijadiin pelajaran tuh mereka harus belajar bagaimana sudah mempenjarakan Nikita Mirzani, orang yang tidak bersalah. Kalau dari kasusnya aja kan, dari story, jadi gue buka lagi story gue yang dijadiin barang bukti. Mana kata-kata mudah-mudahan ITE-nya kan gue bilang patut diduga. Kalau polisi aja kadang-kadang ngomong diduga aja kagak dilaporin orang-orang gitu kan, kok gue yang diduga dilaporin gitu kan. Tapi ya udahlah, ya mungkin dari situ gue bisa memberikan rezeki tapi pakai tangan orang lain gitu kan. Tapi jujur Niki sih udah ikhlas ya sama bapak-bapak dari kejaksaan terutama, terus bapak-bapak dari kepolisian Serang Kota. Karena kan yang Niki dengar juga katanya kejaksaan sudah preskon ya, katanya mau melaporkan saudara yang katanya korban ke pihak kepolisian karena tidak hadir selama 4 kali pemanggilan. Mudah-mudahan itu terrealisasikan, bisa dilaporkan benar, karena gue agak ngeri-ngeri sedap soalnya dilapornya sama-sama di Serang gitu, takutnya nggak jalan kasusnya gitu. Anything else? Tapi kelasnya Nyai nggak ada ingin ambil langkah lagi gitu? Oh itu kan ikhlas dari mulut aja, belum dari hati. Ya itu tunggu dulu lah, ini kan masih baru keluar, terus udah mau ujung akhir tahun juga, biarkan mereka bernafas dan beristirahat dulu dengan tenang gitu. Nanti tunggulah 2023 apa yang terjadi. Gila, gue 2 bulan 2 minggu kerugian gue gede loh, bukan 1-2 miliar.
katanya ini 12. Berapa kalau boleh tahu Mama? Totalnya Kemarin aja sempat terisak-isak nangis karena harus ada pengembalian dana kan dari beberapa vendor-vendor, dari beberapa orang-orang yang memakai jasa off air gitu kan. Sampai cerita sama Kak Fitri, aduh ini di rekening uang keluar semua gitu ya. Kalau berapa kan gua artis lumayan mahal ya harganya gitu. Jadi ya pikir-pikir aja sendiri berapa kerugiannya. Nah, untuk memulihkan nama baik sendiri apa nih, gimana? Nama gua nggak, nama gua mau dipulihin nih, mau kagak dipulihin sama aja. Kalau sama haters mah tetap benci-benci aja. Kalau gua mah nggak butuh kayak begitu-begituan. Yang penting kalian kan punya mata, punya hati dan perasaan. Tahulah mana kasus yang benar-benar harus dikasuskan, mana kasus yang direkayasa, diada-adain. Allahu Akbar. Itu pasti siapa yang mati kan? Hah? Oh, security aman. Keren anak gua. Oh iya. Tapi job apa aja pasti Job off air itu sebetulnya udah ada sampai tanggal 31 Desember. Terus tanggal 5 Januari, 12 Januari itu off air untuk keluar kota udah ada sampai tanggal sampai Februari tanggal 19. Tapi karena waktu itu kita nggak tahu kapan mau dikeluarin, jadi semuanya di cancel. Tapi Niki mau ngucapin terima kasih untuk yang mau pakai jasa Niki, mereka nggak minta kerugian gitu, maksudnya karena flyer udah naik kan, udah dibikin semua, jadi katanya cuma ya udah balikin aja PT kita, nanti kalau ada waktu lagi kita kerja sama bareng lagi. Jadi Sabtu ada ngisi acara tahun baru? Ada. gimana Kak Diki rencananya waktu itu? Waktu itu di mana? Deal-dealannya di mana? Dea sih kalau ngomong soal pekerjaan itu ke Dea. Kan sempat takut ya sih dia tahun baru masih sama anak-anak kemarin. Kalau takut enggak, sedih aja gitu. Harusnya kan biasanya kita tahun baru pulang negeri, akhirnya enggak. Harusnya kan Kakak Loli ini berangkat tanggal 26 ya kan. Keluarga kita kan nganterin Loli ke sekolah di London. Akhirnya enggak, diundur bukan tidak. Kita tahun baru ini bakal kerja atau habiskan sama anak? Enggak lah, mau sama anak dulu, uang mah bisa dicari kan. Panik. Ini katanya liburan, jadi banyak yang banyak nih. Katanya hari itu ya bang, terus gimana gitu tanggapannya? Waduh, kalau ngomongin soal Nindi, ternyata kan dia juga bukan artis terkenal ya gitu. Kalau kita nanggapin artis yang terkenal aja gitu. Dia kurang terkenal kan, bukan kurang, malah nggak terkenal, kayaknya cuma penyanyi doang, itu juga udah lama, udah belum tikar. Bolehnya kan sekarang banyak banget yang ngebelain bukan itu. Nggak tahu, gue kagak pernah kenal dia, soalnya nih, kalau mau nanya, Besti kan? Del dulu, gimana tanggapannya? Ya tanggapan, karena udah Besti. Nah Niki, kalau soal Dennis sempat posting sempat posting di video Boleh apa nggak namanya? jangan tanya yang bukan artis ke gua, karena gua ini sudah artis gitu, udah public figure. Ya. Jangan Baik. nanya yang nggak Ini kan dengar ada Radit yang melaporkan Taniki ini ya, tadi itu apa? advokat ya, Ya laporin aja, gua kan udah biasa. tentang katanya melempar berkas yang ke pengacara Iya. itu katanya dinilai. Untung nggak gua telan itu, Mike. Tadi kan gua telan itu. Itu kan cuma kesenggol loh. Artinya nggak peduli lah ya. Enggak, gua nggak peduli. Mau laporin siapa, mau laporin gua, laporin aja lah. Ini ada rencana mau anak-anak keluarga jalan-jalan? Mau, ini kita mau ke Semarang ya kak? Ya, sama Kochen, sama keluarga Kochen, sama anak-anak semua kita mau ke Semarang. Ke London Nyai? Ke London nanti habis dari Semarang. Karena kan harus ngurus visa dulu. Maaf sebelumnya, geng sampah yang di sana itu komentari gimana? Iya, lu apalagi ngomong masalah geng sampah, malah makin gua nggak mau tanggepin. Dia emang hidupnya udah begitu, biarin aja. 2 minggu turun berapa kilo sih? Oh, gua malah di dalam nge-gym tau. Oh, Iya, tiap bangun tuh langsung sit up, push up, aja sama teman-teman di rumah. Kayaknya badannya tetap terjaga dengan baik. kalau itu kegiatannya apa itu? Iya, saya Kalau nge-gym tadinya. di dalam, nge-gymnya bukan pakai alat ya, maksudnya kayak exercise aja. Kalau di dalam tuh ya ngaji, sholat, ngerajut, gosip, dengerin
orang-orang di situ kan ada 35 tahanan perempuan ya kalau nggak salah. Jadi mereka curhat gitu, satu kamar kan berlapan, yang satu masalah sama suaminya selingkuh gara-gara dia di penjara, yang satu begini, yang satu begitu. Jadi dengerin, jadi pendengar yang baik aja gitu. Mereka kan di situ orang-orang kesepian, jadi udah tahu vonisnya berapa, pada kan ada yang 8 tahun, ada yang 7 tahun gitu. Jadi ya ini sebagai anak baru dan punya banyak waktu untuk mendengarkan ya, jadi dengerin aja kalau pesan mereka itu. Kalau bisa bantu ya bantu.